Shalom, selamat pagi Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan CRPDM HKBP Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 15 November 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Inde nomor 405 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu setiap orang dalam hidupnya ingin diberkati dan ingin berhasil. Apa yang dikerjakannya, apa yang diusahakan, apa yang dikejar, termasuk dalam pelayanan. Bagaimana indikator berhasil dalam hidup kita? Tuhan melibatkan setiap orang dalam perencanaannya, dan melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan manusia, mengandalkan Tuhan, tentu tahu bahwa hidup yang diberkati adalah hidup yang dipakai Tuhan. Ini menjadi kerinduan semua orang. Berhasil adalah dambaan. Menjadi orang yang terberkati tentunya
bukan hanya untuk dirinya, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Semua yang diundang menjadi bagian dari kebaikan dan kebesaran Tuhan. Semua orang yang hidup yang diberkati Tuhan. Baiknya pula mengandalkan firman itu untuk tidak sia-sia. Bagaimana cara orang diberkati? Dia mampu mengajak orang dengan kata marilah. Kepada orang yang haus, orang yang tidak mempunyai uang, tidak mampu beli makanan, tidak juga pernah memakan anggur dan susu, adalah undangan kita. Bersepakatlah dengan Tuhan jika diberi kesempatan. Adalah bagian dari cara orang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amang-inang yang terkasih, dari beberapa pilihan undangan tadi, air, makanan, susu, dan anggur, adalah bagian dari keperluan orang saat itu. Adalah kebutuhan yang mendatangkan kesehatan. Dan undangan ini juga undangan kehidupan dari sang raja. Jika semua diberikan, apakah semua orang mau mendatangi dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Dari sekian banyak pilihan yang tersedia, dengan cuma-cuma, ternyata keselamatan pun diberikan Allah kepada manusia. Sayangnya tidak semua orang menerima itu. Jalan untuk menerima keselamatan, mendengar dan datang kepada Tuhan tanpa paksaan. Marilah adalah undangan kepada kita untuk datang dan mengucap syukur, menyambut sang sumber keselamatan itu, yang adalah Allah. Undangan itu telah tersedia bagi yang diselamatkan dan menjadi milik Allah. Keselamatan tidak bisa dibeli, tapi dianugerahkan. Tidak satu pun mampu membelinya, dan tidak satu pun dapat dijumpai di tempat manapun. Kita adalah partner Allah yang memberitakan keselamatan itu. Dan responlah dengan mau datang kepada Tuhan ketika undangan itu telah ditujukan kepada setiap orang yang dikasihinya. Satu ungkapan terakhir yang pernah kita dengar dengan istilah berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin ungkapan ini menjadi motivasi dalam proses hidup manusia. Mungkin juga untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan sampai kebahagiaan. Mungkin juga ungkapan itu membuat kita ingat bahwa setiap orang yang berhasil harus bekerja. Namun undangan Tuhan datang. Mengapa orang perlu mencari Tuhan dengan datang dengan undangan marilah? Karena Tuhan adalah pusat dari kehidupan dalam dunia ini. Tuhan pengatur perancang. Ia pula lah yang menguasai dunia ini. Jika Yesaya mengundang kita untuk datang, berarti menjadi satu kekuatan kepada kita untuk jadi umat yang tidak keliru dalam memilih jalan. Karena Tuhan telah menyediakan. Kepada Tuhanlah kita berhak untuk meminta, memohon, dan mengatakan, ternyata segala sesuatunya sudah disediakan oleh Allah. Allah berinisiatif, Allah mengajak. Biarlah undangan itu adalah undang yang memberikan kesejukan, kepuasan secara khusus bagi kita yang sedang bersedih, yang memohon kekuatan kepada Tuhan untuk kesembuhan orang-orang kita kasihi, dan anak-anak yang berjuang di sekolah, di pekerjaannya, di masyarakat pergaulannya, dan setiap orang yang bekerja tahu untuk mendengar Tuhan dan bersyukur dan menikmati kebaikan itu
dengan mengingat ada orang yang harus dibantu, ada orang yang harus didukung. Dan semua itu karena firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk mengenal dan mencari Allah. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Kita boleh berhasil karena hidup kita di dalam kebermanfaatan yang dipakai Tuhan dan menjadi berkat bagi hidup yang berpengharapan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk sapaan firman. Kami boleh mencari Tuhan dan kami pasti berhasil. Tuhan menjawab doa kami. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.